Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida, saya dari Prodi Biologi, Universitas Adibuana, Surabaya, akan mempresentasikan tentang budaya literasi teknologi di masyarakat dan bentuk-bentuk pelanggaran dalam penggunaan TNIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pertama-tama, kita harus mengetahui apakah literasi digital. Literasi digital itu adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Mengapa literasi digital itu penting? Literasi digital membuat kita mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lebih lancar, berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Literasi digital untuk masyarakat positif. Menurut Paul Gilster, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Manfaat dari literasi digital itu sendiri yaitu, pertama, menghemat waktu, memperluas jaringan, lebih hemat biaya, membuat keputusan yang lebih baik, belajar lebih cepat dan efisien, memperoleh informasi terkini dengan cepat, ramah lingkungan, dan memperkaya keterampilan. Dari menghemat waktu. Dari menghemat waktu itu sendiri, yaitu mencari referensi di internet dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi, dengan adanya literasi digital ini, kita dapat mencari sumber referensi di internet, atau kita mau baca sesuatu atau mencari sesuatu itu tidak perlu harus ke perpustakaan. Cukup biasanya kita dari internet aja sudah bisa mengakses gitu. Lebih hemat biaya. Nah, dari hemat biaya ini sendiri, yaitu banyak situs dan aplikasi gratis di internet yang menawarkan diskon. Terus memperluas jaringan. Nah, menambah teman baru dari berbagai wilayah dan negara melalui media sosial. Jadi kita bisa bertemu dengan banyak orang dengan adanya jaringan internet. Jadi tidak perlu harus bertatap muka, lewat sosial media kita bisa berkenalan. Membuat keputusan yang lebih baik, yaitu mencari tahu dan membandingkan harga sebuah produk melalui internet. Jadi kita bisa berbelanja atau mencari sebuah produk apa aja, tidak perlu harus ke pasar, ke mall, atau kemana, kita bisa ke Shopee, kayak gitu. Bisa kita nyari lewat marketplace yang sudah disediakan di aplikasi-aplikasi tertentu. Terus bisa belajar lebih cepat dan efisien. Jadi, mencari arti kata tertentu menggunakan aplikasi Kamus Bahasa Besar Indonesia. Terus, memperoleh informasi terkini dengan cepat, mengetahui kondisi lalu lintas terkini dengan menggunakan aplikasi. Jadi, sekarang kan banyak aplikasi seperti kita mencari tahu suhu, cuaca hari ini apa gitu kan ya, apa buruk apa gimana bisa. Terus kondisi lalu lintas seperti apa ada macet atau ada kecelakaan atau bagaimana kondisi lalu lintas bisa kita akses lewat internet. Terus ramah lingkungan, yaitu menghemat kertas dan dengan menggunakan buku elektronik. Jadi tidak menggunakan kertas yang konvensional. Jadi dengan mengetik saja kita juga
sudah termasuk ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan kita. Memperkaya keterampilan, yaitu seperti membuat percobaan sains dengan melihat tutorial yang ada di internet. Jadi kan sekarang banyak banget tutorial tentang seperti cara budidaya tanaman atau bagaimana budidaya tanaman obat. Jadi menambah wawasan kita dan keterampilan kita. Jadi, apa sih pentingnya literasi digital di era saat ini? Yaitu dengan kita mengetahui pentingnya literasi digital, kita dapat melawan konten negatif yang tersebar di internet, memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi revolusi industri, menciptakan masyarakat dengan pola pikir kritis dan kreatif. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memperkuat kemampuan melawan konten negatif, meningkatkan kapasitas untuk memproduksi konten positif, pengembangan ekonomi digital, dan optimasi internet untuk pendidikan. Pengembangan kecakapan keahlian digital seperti big data, analisis, dan lain-lain yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tahukah kamu, menurut Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia, 143 juta orang di Indonesia telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017, di mana 49,52% penggunanya berusia 19 sampai 34 tahun. Jadi sudah untuk teknologi informasi, teknologi digital dari 2017 sampai saat ini berarti sudah berkembang sangat pesat. Maka dari itu, mengapa kita penting untuk mengetahui tentang digital. Selain memberikan efek positif, teknologi digital juga dapat memberikan efek negatif. Contohnya kepada anak-anak ya. Sekarang kan zaman sekarang banyak orang tua yang memberikan gadget kepada anak gitu kan, dengan secara bebas, tidak ada aturan waktu atau bagaimana gitu kan, seperti memberikan handphone. Dan itu ternyata dapat memberikan dampak negatif kepada anak. Misalnya, anak tersebut dapat tumbuh menjadi pribadi yang egois dan sulit bergaul. Ya kan? Karena dia sudah nyaman dengan gadgetnya, handphonenya. Jadi dia untuk menyapa lingkungan di sekitarnya itu jadi dingin. Tidak mau bergaul dengan teman-teman seusianya. Tidak mau bermain di luar rumah bersama teman-temannya atau bagaimana. Jadi lebih asik dengan dunianya sendiri, dengan handphonenya. Kesulitan mengenali emosi. Nah, ini juga ada kaitannya dengan sulit bergaul tadi, menjadi pribadi yang egois tadi, ada hubungannya. Kesulitan mengenali emosi. Dia tidak bisa mengekspresikan emosinya, kayak dia itu. Karena tidak mau bergaul. Terus perkembangan otak anak tidak seimbang, ya. Karena tadi itu sudah terlanjur kecanduan, jadi dia fokusnya hanya pada satu hal aja, apa yang dia senangi. Itulah yang menyebabkan otak anak tidak seimbang. Perkembangan bahasa pada anak dapat tertunda. Terus sering menahan lapar, haus, dan keinginan buang air yang dapat mengganggu sistem pencernaan. Nah, selain dampak pada lingkungannya, juga bisa memberikan dampak negatif pada kesehatannya. Jadi malas makan, malas minum, ya kan? Jadi padahal dia lagi lapar nih, tapi karena main games tadi belum kelar, akhirnya nunggu nanti aja.
Akhirnya apa? Sakit, sistem imunnya turun, seperti itu. Ada gangguan pada sistem pencernaan, jadi saling berkaitan. Terus perkembangan bahasa pada anak dapat tertunda, itu juga dia jadi males ngomong, banyak diam gitu kan, jadi antisosial seperti itu. Next. Ancaman penggunaan internet. Nah, internet ini tidak hanya memberikan dampak yang positif, manfaat yang baik untuk kita, tapi ada banyak penyalahgunaan dalam penggunaan internet tersebut. Pertama, seperti hoax. Nah, ini kan seperti berita-berita palsu yang sekarang banyak beredar di internet yang sudah tidak bisa dikendalikan. Hoax kan selama ini sudah tidak bisa dikendalikan dan semua itu tergantung dari konsumen kita dalam berinternet, ya kan. Jadi dalam menyaring informasi tadi, ini benar apa gimana? Tergantung dari diri kitanya lagi. Radikalisme, seperti banyak pencucian otak, seperti itu ya. Karena banyaknya informasi-informasi tentang radikal, akhirnya ikut-ikutan menjadi seorang radikalisme itu banyak seperti itu. Terus penipuan selama ini juga ada seperti investasi bodong itu termasuk juga. Banyak orang yang akhirnya dirugikan dengan adanya internet tadi karena ikut-ikutan seperti ikut investasi ingin kaya mendadak tanpa bekerja seperti itu dengan mengikut yang permainan apa ya the money game lah kayak gitu. Terus ada bullying ya kan, ada banyak orang mengekspos di sosial medianya foto seperti ini karena mungkin tidak memiliki badan tubuh yang ideal atau bagaimana atau gendut atau gimana, akhirnya dibully lah, membuli. Padahal itu dapat memberikan efek yang buruk kepada yang dibully tersebut. Akhirnya dia tidak percaya diri. Akibat apa? Akibat dari sosial media tadi kan saling berhubungan. Gitu. Prostitusi, ya. Dan kalau prostitusi itu biasanya seperti ada secara online kan ya, tidak langsung bisa melakukan prostitusi itu via online seperti membooking ini seperti itu. Sinis, iri, sara itu juga termasuk ya ujaran kebencian banyak sekali sekarang itu termasuk mengkritisi pemerintahan seperti itu, narkoba. Jadi pengedaran narkoba juga lebih mudah karena adanya jaringan internet tadi. Itu contoh-contoh dari ancaman penggunaan dari internet. Jadi kembali lagi terhadap kita sendiri, kembali pada kita yang sebagai pengguna internet harus menjadi seorang pengguna internet yang cerdas. Jadi ada kerangka literasi digital Indonesia, itu ada proteksi hak-hak dan pemberdayaan. Ini termasuk kerangka yang ada di Indonesia. Jadi apa sih proteksi itu? Yaitu perlindungan data pribadi. Ya, termasuk kita memiliki email. Ya, email itu bisa terhubung dengan banyak akses aplikasi yang kita miliki. Ya, dengan satu email aja ya terbobol gitu, itu bisa sudah beberapa aplikasi penting yang bisa dibobol oleh si pengguna internet tadi, apa ya namanya ya, dia bisa masuk ke data kita atau menyalahgunakan data kita, data pribadi kita untuk membobol rekening kita seperti itu, atau banyak
juga kasus seperti masuk ke sosial media kita terus hutang-hutang pada teman kita gitu kan tanpa sepengetahuan kita kayak gitu. Privasi individu kayak gitu kan ya. Jadi kita benar-benar harus menjaga dan melindungi data pribadi kita. Ya, harus ada proteksi. Itu yang terpenting. Terus hak kebebasan berekspresi, kekayaan intelektual, aktivisme sosial. Jadi kita boleh menggunakan internet, boleh berekspresi sesuka kita, tapi tetap harus menggunakan kode etik yang sudah ada. Ada etikanya dalam berinternet tadi. Jadi tidak boleh sembarangan. Oh ya, saya kan punya hak asasi manusia gitu kan ya. Tapi tetap harus ada pedomannya gitu. Nggak boleh sembarangan. Terus pemberdayaan, jurnalisme warga, kewirausahaan, etika informasi. Nah, tadi harus ada etika dalam menyampaikan informasi dan berkomunikasi dan menggunakan internet tadi ya kan. Termasuk seperti menyebarkan berita-berita di internet. Itu kan juga dampaknya bisa merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Kalau informasi yang kita sampaikan itu tidak benar. Nah, kita akan mempelajari tentang apa itu etika informasi. Jadi, etika informasi itu adalah kesadaran untuk mengevaluasi berbagai isu yang terkait dengan penyebaran data elektronik. Mencakup di dalamnya bagaimana menyaring hoax, memilah informasi, dan bagaimana menyampaikan informasi dengan baik. Seperti yang kita pelajari di slide sebelumnya tadi, yang sudah saya jelaskan. Ya, contohnya, apa sih? Bagaimana beretika informasi itu? Nih, ya, untuk contohnya, misal nih, kamu dapat berita di media sosial. Saat kamu dapat berita di media sosial, kamu harus bisa mengolah dulu informasi tersebut, dibaca, diteliti dulu sebelum mau menyebarkan. Jangan dapat informasi seperti ini cuma dibaca sekilas langsung disebarkan, itu salah. Yang benar, kamu dapat berita, terus kamu lihat dulu, baca dulu, oh apakah berita ini benar? Jika kamu sudah menelusuri ternyata benar, boleh kamu sebarkan. Jika tidak atau meragukan, jangan disebarkan, ya kan? Apakah berita itu bermanfaat? Benar pun juga harus sebelum disebarkan harus dipikir juga apakah berita itu bermanfaat. Jika memang bermanfaat untuk banyak orang, boleh kamu sebarkan. Tapi kalau berita itu memang benar adanya tapi tidak bermanfaat untuk orang lain, ya kan? Tidak penting, lebih baik tidak usah disebarkan. Gitu. Untuk apa? Seperti itu. Solusi dari pemerintahan. Nah, pemerintah membentuk tim bahas revisi Undang-Undang ITE. Nah, jadi dengan adanya Undang-Undang IT, ya, dengan adanya Undang-Undang IT ini kita bisa tahu alurnya, oh apa sih yang boleh kita lakukan dan apa sih yang tidak boleh kita lakukan, apa sih yang melanggar hukum dan apa yang memang diperbolehkan. Jadi, dalam poin-poin penting penanganan kasus Undang-Undang IT. Pertama, ikuti perkembangan pemanfaatan ruangan digital berikut berbagai persoalannya. 2. Pahami budaya beretika di ruang digital, inventarisasi masalah dan dampak di masyarakat. 3. Kedepankan upaya preventif dan preventif via virtual police atau virtual alert.
4. Saat terima laporan, bisa secara tegas bedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan penyemaran nama baik yang dapat dipidana. 5. Berkomunikasi dengan para pihak bersengketa, terutama korban, untuk mediasi. 6. Kajian dan gelar perkara secara komprehensif dengan libatkan Bareskrim atau DTP berambil keputusan secara kolektif kolegial sesuai fakta dan data. 7. Berprinsip hukum pidana upaya terakhir, penegakan hukum dan kedepankan restoratif justice, keadilan restoratif. 8. Untuk para pihak yang akan berdamai, restoratif justice. Jadi prioritaskan kecuali perkara berpotensi memecah belah, sara, radikalisme, dan separatisme. Menurut saya, dari poin-poin penting penanganan kasus undang-undang IT ini sudah dijelaskan sebelumnya. Tetap intinya kita harus benar-benar harus memiliki atau memahami berbudaya, cara cara budaya beretika di ruang digital. Intinya itu. Kita harus memahami tentang undang-undang IT di negara kita ini seperti apa. Penghinaan, penistaan, atau fitnah. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum. Pasal 310 ayat 1 KUHP, ancaman hukuman maksimal 9 bulan atau denda maksimal 4.500.000. Itu kalau kita mencemari nama baik orang gitu. Kita tiba-tiba bilang seperti video seorang artis itu ya. Ada yang menghina mantan istrinya, bau ikan asin ya kan, dulu ada seperti itu. Nah, akhirnya karena seorang mantan istri tadi tidak menerima dengan kata-kata mantan suaminya tadi, akhirnya dibawalah ke hukum. Dan karena mencemari nama baiknya, jadi akhirnya seorang mantan suami tadi dipenjara. Contohnya seperti itu. Terus, menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dilakukan dengan tulisan dan gambar, supaya hal itu diketahui umum. Itu juga termasuk pasal 110 ayat 2 KUHP. Ancaman hukuman maksimal 1 tahun, 4 bulan, atau denda maksimal 4.500.000. Fitnah, terus menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduhkan sesuatu hal termasuk dilakukan dengan tulisan dan gambar supaya hal itu diketahui umum, tapi penyerang tak dapat membuktikan pernyataannya. Nah, itu pasal 311 ayat 1 KUHP, ancaman hukuman maksimal 4 tahun. Jadi semua itu sudah diatur oleh undang-undang negara kita, bagaimana tata cara kita berbudaya, beretika di ruang digital. Jadi semuanya sudah dijelaskan. Apalagi itu menyangkut nama baik orang lain itu ya. Pasal 310 ayat 3 KUHP bukan merupakan pencemaran atau termasuk yang tertulis jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Jadi ada lagi kebalikannya. Kalau untuk membela diri atau beda lagi nantinya. Terus, penyebutan pasal bukanlah pengutipan, hanya peringkasan untuk menyederhanakan maksud isi pasal. Jadi, yang dijelaskan dari presentasi saya ini seperti itu, hanya agar kita dapat mudah memahami inti dari undang-undang IT yang ada di Indonesia ini. Penghinaan ringan, terus termasuk dalam penghinaan ringan menurut tafsir ahli hukum, Susilo, sarjana hukum, selain makian adalah tindakan makian adalah tindakan seperti meludahi, memegang kepala, dan melepaskan penutup kepala orang lain.
itu juga bisa kena pasal pidana juga, pasal 315 ayat 1 KUHP. Itu juga kena ancaman hukuman maksimal 4 bulan, 2 minggu, atau denda maksimal 4.500.000 tadi. Next. Nah, etika bermedia sosial. Nah, kita juga ada tata caranya dalam bermedia sosial. Yang harus kita ketahui dan memang wajib kita ketahui dari kita bermain sosial media, baik itu seperti misal Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, apalah itu banyak sekali ya, Facebook, gitu kan ya, YouTube dan sebagainya. Pertama, kalau kita mau sharing suatu informasi, pertama kali yang harus kita lakukan adalah saring sebelum sharing. Itu wajib kita ketahui, saring sebelum sharing. Jadi kita harus memastikan jika kamu ingin membagikan sesuatu, harus selalu cek dan recheck kebenaran informasi tersebut. Tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Terus jaga etika di medsos. Jadi kita mau membuat history atau kita mau nulis sesuatu, tetap kita harus berpedoman teguh tadi, jaga etika. Jaga etika ya. Selalu baik berperilaku di medsos, tidak menggunakan bahasa yang kasar ataupun menyinggung sara. Jadi jangan malah melakukan ujaran kebencian kepada orang lain, atau seperti yang saya sebutkan tadi di slide sebelumnya, contoh-contohnya seperti apa. Menyindir-nyindir atau bagaimana itu termasuk juga. Dan yang terakhir, yang ketiga ini tidak kalah pentingnya. Yang paling penting sekali malahan dari kita bermain media sosial, yaitu pertama, lindungi privasi. Ya, selain keamanan akun, jadi akun kita, jangan kamu kasihkan password kamu ke sana-sini, atau akun seperti apa ya? Ya, semuanya lah. Kamu juga tidak boleh share informasi pribadi, nama, tanggal lahir, nama orang tua, seperti itu ya. Ya nggak penting lah ya, jangan lah ya, yang penting ya. Karena itu beresiko disalahgunakan. Jadi, karena apa? Apa yang kita lakukan di internet itu kan semuanya akan terekam itu loh, ada jejak digitalnya. Jadi kalau kamu melakukannya itu men-share informasi pribadi kamu, itu tidak akan hilang, tetap terekam di dunia digital itu loh. Tuh. Terus kamu harus tahu dasar hukum berita bohong dan keonaran, pasal 14 ayat 1, ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, pasal 35, 50 Undang-Undang IT, dasar hukum ujaran kebencian, pasal 16, 4 huruf B angka 1 Undang-Undang Diskriminasi Ras dan Etnis, itu juga sudah dijelaskan ya di slide sebelumnya. Bisa nanti kamu baca sendiri, kamu cari sendiri. Yang intinya tetap harus beretika dalam bermedia sosial atau dalam bermain internet, karena semua itu akan ada jejak digitalnya. Yang jadi beresiko akan disalahgunakan oleh orang yang tidak baik gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata dalam presentasi saya, mohon maaf sebelumnya. Dan inti dari yang bisa dapat dari presentasi yang bisa inti dari presentasi saya, tetap
beretika dan berhati-hati dalam bermain internet atau bermedia sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.